Daniel Kahneman, seorang pemikir brilian yang mengubah cara kita memahami psikologi dan juga ekonomi, yang mana beliau ini telah meninggal dunia pada 27 Maret 2024 yang lalu di usianya yang ke-90, memberikan sebuah warisan kepada kita, yakni tentang ilmu ekonomi dan psikologi. Nah, warisannya tetap hidup dalam teori-teori yang telah membentuk bidang ekonomi perilaku dan juga kognitif atau cara berpikir. Jadi melalui penelitian inovatifnya tentang bagaimana manusia membuat keputusan, ia memberikan wawasan berharga yang saat ini kita gunakan dan kini digunakan oleh para akademisi dan juga para pembuat keputusan hingga para pelaku bisnis. Nah, sebagai perintis di bidang ekonomi perilaku atau behavior finance, maka Kahneman ini tidak hanya menggali aspek psikologis di balik pengambilan keputusan, tetapi juga dalam hal menghubungkannya dengan bagaimana manusia berinteraksi dalam hal ekonomi. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menelusuri perjalanan hidup beliau, kemudian kolaborasinya dengan Amos Tversky, dan juga teori-teori yang mengubah ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebagai gambaran teman-teman, kita akan membahas tentang perjalanan Daniel Kahneman. Nah, sebagai pembahasan teman-teman, jadi ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama terkait warisan dalam ekonomi perilaku, di mana beliau bersama Amos Tversky memberikan kontribusi yang revolusioner dalam memahami cara manusia untuk menilai situasi dan membuat keputusan. Teori-teorinya menantang asumsi tradisional dalam ekonomi klasik yang beranggapan bahwa manusia itu sebagai pengambil keputusan yang rasional. Nah, pendekatannya ini membantu kita dalam membangun ekonomi perilaku sebagai disiplin ilmu yang kini banyak diterapkan di berbagai sektor. Kemudian ada juga yang namanya heuristik dan bias kognitif. Nah, jadi penelitian Kahneman dengan Tversky ini mengungkapkan bahwa manusia seringkali mengandalkan heuristik atau jalan pintas mental untuk membuat keputusan. Nah, jadi meskipun efisien, metode ini seringkali menyebabkan bias kognitif, yang mana kesalahan sistematis dalam berpikir dan menilai situasi. Nah, beberapa bias utama yang ditemukan itu adalah bias keterwakilan atau representatif heuristik, di mana menilai sesuatu berdasarkan kesamaan dengan stereotip tertentu tanpa mempertimbangkan probabilitas. Kemudian ada bias ketersediaan, di mana keputusan dipengaruhi oleh informasi yang mudah diingat atau lebih sering muncul pada pikiran, bukan oleh fakta yang bersifat objektif. Dan yang ketiga terkait dengan efek anchoring bias. Nah, jadi informasi awal atau anchor ini memiliki pengaruh besar pada penilaian akhir seseorang, meskipun memang tidak selalu relevan. Dan yang ketiga terkait dengan teori proses ganda dalam pengambilan keputusan, di mana dalam bukunya yaitu Thinking Fast and Slow, Kahneman menjelaskan bahwa otak manusia bekerja dalam 2 sistem pemrosesan informasi. Nah, yang pertama sistem 1 yakni cepat, otomatis, intuitif, dan emosional. Sistem kedua lambat, deliberatif, logis, dan memerlukan usaha berpikir yang lebih besar. Nah, pemahaman tentang 2 sistem ini akan menjelaskan mengapa manusia seringkali terjebak dalam bias kognitif dan bagaimana mereka mengambil keputusan yang lebih rasional. Nah, jadi dampak lintas disiplinnya ini teman-teman, atau kedua sistem ini akan mempelajari bagaimana manusia mengambil keputusan. Dan yang keempat tentang dampak lintas disiplin ilmu. Nah, jadi kontribusi Kahneman ini tidak hanya berdampak pada psikologis dan juga ekonomi, tetapi juga pada berbagai bidang, misalnya kebijakan publik, di mana ada pemahaman tentang bias kognitif digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tentang pemasaran dan bisnis, yang ketiga ada keuangan dan investasi, di mana investor seringkali terjebak dalam bias pemikiran seperti loss aversion atau menghindari kerugian, yang mana menyebabkan mereka enggan untuk menjual saham yang merugi terlalu cepat dan menjual saham yang menguntungkan ini dengan sangat cepat.
Nah, jadi si Kahneman ini dianugerahi hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 2002 yang lalu sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap dunia ekonomi, di mana beliau menjelaskan bagaimana manusia benar-benar berpikir dan bertindak sebagai pengambil keputusan dan dalam kehidupan serta ekonomi. Nah, jadi kehidupan awalnya sebenarnya terlihat biasa saja. Jadi dia lahir di Tel Aviv di Israel pada 1934. Kahneman ini menghabiskan masa kecilnya di Prancis yang saat itu sedang diduduki oleh Nazi. Nah, jadi pengalaman hidup seperti ini, teman-teman, di saat perang tentu saja berpengaruh besar membentuk perspektifnya terhadap perilaku manusia gitu ya. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua, dia kembali ke Israel dan belajar psikologi di Hebrew University di Yerusalem. Nah, sebelum akhirnya meraih gelar PhD dalam psikologi The University of California, Berkeley. Nah, jadi selama karir akademiknya, beliau ini menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap bagaimana manusia mempersepsikan realitas dan bagaimana bias kognitif ini mempengaruhi keputusan mereka. Dan minat ini tentu saja menjadi modal yang kuat bagi penelitian-penelitian kemudian dan mengubah ekonomi modern. Jadi gitu teman-teman ya, kehidupan dan perjalanan akademiknya. Dimana kalau kita perhatikan bahwa perjalanannya ini tentu saja sangat tidak mulus gitu ya teman-teman. Jadi beliau ini sebenarnya orang yang lahir pada saat di musim perang. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang kemitraan dengan Amos Tversky. Nah, salah satu pencapaian terbesar Kahneman adalah kemitraannya dengan si Amos Tversky ini. Nah, dua ilmuwan ini berhasil merevolusi pemahaman tentang bagaimana pengambilan keputusan manusia dengan menantang asumsi tradisional dalam ekonomi klasik yang selalu beranggapan bahwa manusia ini bertindak rasional. Nah, jadi pada akhirnya mereka memperkenalkan konsep teori prospek pada 1979 yang menjelaskan bagaimana orang cenderung mengambil keputusan berdasarkan persepsi keuntungan dan kerugian dibandingkan berdasarkan nilai yang objektif. Nah, teori prospek ini menunjukkan bahwa manusia itu cenderung lebih takut rugi daripada senang mendapat keuntungan. Nah, fenomena ini kemudian disebut sebagai loss aversion atau keengganan terhadap sebuah kerugian. Nah, hal ini menjelaskan mengapa bahwa investor seringkali mempertahankan saham-saham yang merugi terlalu lama atau lebih lama dan mengapa individual itu cenderung memilih opsi yang lebih aman meskipun memang pilihan berisiko bisa menguntungkan dalam jangka panjang. Jadi gitu teman-teman ya. Berikutnya kita akan bahas heuristik dan bias kognitif. Nah, jadi selain teori prospek, kedua ilmuwan ini juga memperkenalkan konsep heuristik dan bias kognitif. Nah, jadi heuristik ini adalah jalan pintas yang digunakan oleh manusia untuk membuat keputusan secara cepat, tetapi seringkali mengarah pada kesalahan sistematis dalam berpikir. Nah, jadi beberapa bias kognitif yang mereka identifikasi meliputi available heuristic, di mana manusia cenderung menilai probabilitas itu sebagai suatu kejadian berdasarkan seberapa mudah mereka mengingat. Misalnya, orang seringkali melebih-lebihkan kemungkinan kecelakaan pesawat setelah melihat berita tentang kecelakaan yang baru-baru ini terjadi. Kemudian ada juga yang namanya anchoring bias. Jadi, orang seringkali bergantung pada informasi awal yang mereka terima pada saat membuat keputusan. Bahkan informasi tersebut sudah tidak relevan, mereka masih berpikir bahwa itu masih relevan. Dan yang keempat, terkait dengan representatif heuristik. Nah, jadi individu sering menilai bahwa sesuatu itu berdasarkan kesamaan dengan stereotip yang mereka miliki. Meskipun memang secara dasar tanpa statistik yang kuat, mereka tetap memanfaatkan itu. Nah, keempat konsep berpikir ini menjelaskan mengapa manusia seringkali membuat keputusan yang tidak rasional, baik dalam konteks keuangan, politik, maupun dalam kehidupan sehari-hari.